Mas Wahyu, Nggih, Mas ya. gimana sih caranya biar hidup kita tenang, biar hati kita tenang, nggak mudah gelisah, merasa hidupnya ini berat, penuh cobaan, penuh tekanan, kemudian mungkin semakin banyak keinginan juga, Mas. Tapi hidupnya nggak bahagia, Mas. Itu gimana caranya, Mas? Iya, memang banyak sekali ya yang merasa bahwa hidup itu terasa berat sekali ya. Pikirannya kalut ya, kacau. Ya pokoknya hidup itu nggak bisa tenang lah, sehingga tidak bisa merasakan kebahagiaan, Mas ya. Bahkan ya mungkin sampai bunuh diri, sampai udahlah macam-macam sudah ya. Sebetulnya para leluhur kita, Mas ya, mbah-mbah kita dulu ya, nenek moyang kita dulu, itu sudah banyak mewariskan ajaran-ajaran yang luar biasa, Mas ya, di dalam hidup kita. Tetapi sayangnya kita lupa, atau mungkin kita nggak mau mempelajari itu. Orang dulu itu, saya masih ingat betul ya, karena kebetulan saya ini juga orang desa, Mas ya. Orang di zaman dahulu, di zamannya mbah-mbah saya, atau bahkan mungkin sebelumnya, itu hidupnya itu penuh kesederhanaan gitu loh, Mas ya. Lebih bisa menerima apa yang dia miliki ya, apa yang mereka miliki ini dengan penuh rasa syukur gitu. Jadi orang zaman dahulu itu bisa dikatakan nggak gembrungsung gitu loh, nggak kakean kepinginan gitu loh, Mas ya. Bisa menyesuaikan, bisa mengukur. Ya mungkin ditunjang juga di zaman dahulu itu memang situasi atau perkembangan zamannya nggak kayak sekarang mungkin ya, Mas ya. Dulu nggak ada teknologi apa-apa, jadi intinya orang itu kayak cuman menjalani hidupnya sehari-harinya, mungkin ke sawah, ke ladang, apa yang dia dapat dari ladang itu diolah untuk dijadikan bahan makanan. Selalu seperti itu, Mas Yahya. Jadi nggak banyak tolah-toleh lah bahasanya. Nah itu kan sebetulnya ajaran-ajaran yang harusnya kita terapkan di zaman sekarang, tetapi mungkin dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Nah lebih tepatnya kita mampu mengendalikan diri kita. Jadi ya bisa lebih tenang jadinya, Mas Yahya. Kalau kita bicara tentang ketenangan, hidup yang tenang itu bukanlah hidup yang tanpa masalah sebetulnya. Jadi selama kita menjalani hidup ya masalah itu memang ada, memang tersedia. Tinggal kita mau bikin masalah atau tidak, istilahnya begitu. Kita bicara besar kecilnya masalah atau tentang apa masalahnya, ini kan relatif. Setiap orang berbeda-beda. Tapi intinya hidup yang tenang bukanlah hidup yang tanpa masalah, Mas Yahya. Jadi kalau kita mau menghilangkan masalah dari hidup kita, saya rasa tidak akan pernah bisa. Selama kita hidup, ya di situ ada masalah. Ya, ada masalah dan tidak ada masalah. Itulah perjalanan kehidupan. Besar kecilnya yang balik lagi relatif, setiap manusia berbeda-beda ya. Nah, disinilah kita dituntut untuk bukan lari dari masalah, bukan menghilangkan masalah, bukan juga menghindari masalah, tetapi kita dituntut bagaimana kita bisa menyikapi atau menempatkan diri kita manakala kita lagi ada masalah, Mas Yahya. Nah, bisa kita lakukan itu dengan cara kita menjaga keselarasan dengan diri kita pribadi, keselarasan dengan alam semesta, dan keselarasan dengan Sang Pencipta. Artinya kita harus bisa berdamai, Mas Yahya, dengan diri kita. Kita harus bisa berdamai juga dengan apa yang ada di alam ini. Dan kita harus mampu berdamai dengan Tuhan kita. Kalau kita yakin, iman bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau kita ingin hidup kita bisa lebih tenang, kita jalani saja apa adanya. Nggak usah terburu-buru, nggak usah dipaksakan, ya. Jadi mungkin lebih ke ya kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang lagi kita jalani, Mas Yahya. Mungkin itu bisa membuat hidup kita jauh lebih tenang, lebih ringan, Mas Yahya. Mungkin bisa dibilang kita nggak boleh memaksakan, kita harus mengikuti arus, kurang lebih begitu ya, Mas ya. Mungkin Mas Wahyu punya ilmu mungkin atau tips-tips ya
untuk teman-teman yang menyaksikan video ini biar dijadikan pedoman mungkin Mas, biar hidupnya ringan, damai, dan pikirannya jernih Mas. Kalau ilmu itu buat saya adalah sebuah pengetahuan ya Mas Yahya, Iya. wawasan. Artinya ya ada banyak ilmu yang bisa kita pelajari di dalam kita menjalani hidup ini. Nah, tetapi saya, karena kebetulan saya ini orang Jawa Mas Yahya ya, keturunan Jawa, jadi saya lebih senang ketika saya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan leluhur Jawa, di mana para leluhur Jawa ini sebetulnya para pendahulu kita itu sudah mengajarkan tentang banyak hal. Nah, kalau kita bicara tentang kunci ketenangan, mungkin setiap orang sudah sama-sama belajar tentang itu ya. Kalau saya itu mungkin ada 3 saja Mas Yahya, kunci ketenangan di dalam hidup saya. Yang pertama adalah eling lan waspada, kalau kata orang Jawa Mas Yahya. Eling itu berarti ingat Mas Yahya, ya. Waspada itu berarti hati-hati. Jadi kalau kita itu senantiasa mau menyadari bahwa hidup ini hanya sementara Mas Yahya, nggak ada yang abadi. Jadi jangan terjebak dengan duniawi ini Mas Yahya. Artinya kita harus mampu mengendalikan pikiran-pikiran kita, ya. Dan kita harus waspada dengan apa yang kita jalani. Kehati-hatian itu dibutuhkan. Jangan sampai kita terbawa oleh hawa nafsu, ya. Kita jadi mudah emosi, mudah marah, bahkan mengambil tindakan-tindakan atau perilaku yang justru bisa membuat kita ini jadi semakin terpuruk kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah nerimo ing pandum, Mas Yahya. Jadi kata orang Jawa itu harus nerimo ing pandum. Orang yang nggak bisa menerima apa adanya, ya, artinya apa yang terjadi di dalam hidupnya, ya maka orang itu jadi lebih berat Mas Yahya. Hidupnya ini jadi lebih berat karena nggak bisa menerima apa adanya gitu loh. Kurang terus gitu ya. Merasa kurang terus. Jadi kalau kita itu bisa menerima apa adanya, dalam artian menyesuaikan dengan situasi, dengan kondisi, maka kita bisa mengukur antara kemampuan dan kebutuhan kita gitu Mas ya. Nggak memaksakan. Ya ini tentu juga akan membuat hidup kita jadi ringan, jadi tenang Mas ya. Iya, kalau kata mbah-mbah dulu itu ya mending hidup itu yang sederhana gitu aja ya. Lebih sederhana, apa adanya. Makanya tadi saya katakan apa adanya. Kita sederhana dengan apa yang kita miliki gitu loh Mas ya. Supaya ya itu tadi nggak seolah-olah kita harus mengejar wah punya ini punya itu gitu loh. Dan yang ketiga adalah ojo dumeh ya. Ojo dumeh ini artinya adalah janganlah kita ini merasa bahwa kita ini paling tinggi gitu Mas ya di antara yang lain dalam segala hal. Merasa paling benar, merasa paling pinter ya. Merasa paling kaya kalau ada ukuran tentang kaya miskin. Karena apa? Semakin kita terjebak di sana, artinya kita ini dituntut atau memaksakan diri kita ini untuk kita jadi semakin tinggi. Padahal kalau kita mau belajar dari alam saja, semakin tinggi pohon, maka akan semakin besar anginnya. Betul enggak Mas Ayah? Betul. Nah, ini tanpa kita sadari. Kalau kita ini merasa kita ada di posisi yang paling atas, kita jadi terjebak dengan ketakutan-ketakutan Mas Ayah. Kita takut terjatuh. Seolah-olah kita sudah kaya, kita takut jadi paling miskin. Kita merasa paling pintar, kita jadi takut nanti jadi yang paling bodoh. Nah ini hal-hal yang justru akan membuat kita jadi tertekan hidup kita. Karena kita nggak bisa menjalani hidup kita ini dengan tenang Mas Yahya. Justru itu akan menimbulkan tekanan-tekanan di dalam kita menjalani hidup. Makanya nggak boleh sombong ya. Yaitu tadi balik lagi, ayo hidup apa adanya saja. Tapi mungkin masih banyak sekali ya yang kesulitan untuk mencari ketenangan tersebut. Ketika kita dihadapkan dalam masalah, kemudian kita malah berpikiran untuk bunuh diri ya, atau hal-hal yang nggak baik lah. Kita kekurangan finansial, kemudian kita mungkin mencuri ya, merampok ya, bisa jadi. Nah, ini apa yang salah Mas? Iya Mas Yahya, memang banyak sekali saudara-saudara kita ya yang terjebak dengan situasi yang dijalani ya. Makanya ini saya mau sharing ke teman-teman semua, ke dulur-dulur
yang mungkin saat ini lagi menghadapi masalah ya, lagi ada atau merasa di titik yang paling berat, merasa di titik yang paling bawah sejatuh-jatuhnya. Jangan sampai stres, jangan bingung. Semakin kamu merasa tertekan, semakin kamu merasa adalah orang yang paling susah, ya akan semakin susah. Jadi lepaskan itu semua ya. Saya mau katakan bahwa kita semua ini belajar ya, belajar. Hidup ini adalah tentang pembelajaran. Artinya kita terus belajar di dalam hidup kita. Oh, hari ini aku melakukan kesalahan, besok aku jangan sampai melakukan kesalahan ini lagi. Oh, hari ini aku menerima beban 1 kuintal, berarti besok kalaupun aku menerima beban 1 kuintal sudah terbiasa, jadi bisa jadi ringan, kan begitu. Jadi kita akan terus naik tingkat, naik level di dalam menjalani hidup, Mas Yahya. Nah, jadi kalau tadi Mas Yahya tanya apa yang salah ya, atau mungkin apa yang harus kita lakukan ya, mungkin ya ada banyak hal Mas ya. Salah satunya adalah terlalu banyak mengeluh, Mas. Tanpa kita sadari kadang kita ini terlalu banyak mengeluh, kurang rasa syukurnya. Kita ini menjalani hidup kadang masih sibuk tolah-toleh, melihat kiri kanan, oh seolah-olah aku belum punya ini ya, aku belum bisa seperti mereka, sehingga kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki gitu loh, Mas. Jatuhnya jadi semakin kita merasa kurang, ya akan semakin kurang, Mas. Karena kita nggak bisa bersyukur, mengeluh terus. Orang yang terus berpikir akan kekurangan di dalam dirinya, tidak akan pernah ada habisnya, Mas saya. Hidup ini akan terus kurang, dan kurang. Karena hidup ini adalah perjalanan itu tadi. Kita akan terus menjalani hidup. Maka kalau kita nggak bisa menyikapinya dengan kita bisa bersyukur, ya akan terus merasa kurang, Mas ya. Dan kadang gini, Mas, kadang itu kita itu terlalu mengejar duniawi mungkin, Mas ya. Ya. Kita terlalu sibuk mengejar dunia ya, bahwa seolah-olah kita ini harus memiliki dunia ini. Padahal dunia ini hanya sementara. Saya katakan ya, bahwa dunia ini hanya sementara. Semua akan kita tinggalkan. Kalau enggak ya berarti kita yang akan ditinggalkan gitu loh, Mas ya. Kalau tidak kita yang meninggalkan, ya kita yang akan ditinggalkan. Jangankan harta benda, keluarga, anak, istri, suami, ya, saudara, kita akan tinggalkan mereka semua. Atau kalau tidak, kita yang akan ditinggalkan oleh mereka. Artinya apa? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Lalu untuk apa kita harus terjebak? Bahwa seolah-olah kita harus memiliki seluruh yang ada di dunia ini. Padahal ini sudah diberikan memang untuk kita. Ya kita nikmati saja sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Enggak harus wah kita jadi serakah itu, Mas Yahya. Nah inilah yang membuat kita juga hidup kita itu jadi nggak tenang, Mas Yahya. Jadi merasa bahwa kita ini kurang terus. Makanya balik lagi bagaimana kita bisa bersyukur gitu. Kuncinya kembali lagi ke sana, Mas Yahya. Tidak sedikit juga, Mas Yahya, di antara kita yang salah di dalam pola pikirnya tentang menjalani hidup ini, yang ujung-ujungnya jadi nggak bisa tenang hidupnya, yaitu menolak takdir, Mas Yahya. Menolak takdir ini bukan berarti sebagai sesuatu yang maksudnya sudah takdirmu segitu, bukan begitu. Tapi justru lebih ke mereka tidak bisa menerima situasi dan kondisi yang mereka alami gitu, Mas Yahya. Misalkan ekspektasi atau pikirannya ini yang diinginkan tinggi misalkan begitu, Mas Yahya. Lalu dia tidak bisa mencapai. Dan dia tidak bisa ikhlas melepaskan itu, Mas Yahya. Misalkan gini, kita misalkan punya cita-cita misalkan, ingin menjadi seorang pegawai negeri misalkan. Nah ini kan banyak kejadian ya, ingin menjadi seorang PNS. Terus kemudian kita nggak keterima, Mas Yahya. Terus kita stres, kita bingung. Seolah-olah kita ini sudah nggak bisa dapat rezeki lagi begitu. Padahal kita bicara jadi PNS ini kan poinnya adalah tentang kita bekerja toh, Mas Yahya. Kita bekerja, kita dapat hasil. Nah, apakah bekerja dan mendapatkan hasil itu hanya dari menjadi seorang PNS? Kan tidak. Nah, ini dibutuhkan, Mas Yahya, keikhlasan. Keikhlasan atau kita harus bisa merelakan sesuatu yang memang nggak bisa kita paksakan, Mas Yahya. Memang bukan hak kita, memang bukan milik kita, atau mungkin juga memang itu yang terbaik. Bahwa garis rezeki atau kehidupan kita mungkin tidak harus jadi PNS mungkin, Mas Yahya. Jadi kita dituntut untuk bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki,
tanpa kita harus memaksakan bahwa seolah-olah kalau kita sudah memiliki itu, kita pasti bahagia. Belum tentu gitu loh maksud saya. Ini kan banyak sekali yang terjebak. Nah, termasuk juga dengan ketika kita kehilangan tentang banyak hal. Mau itu materi, ya, pekerjaan, ataupun kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ini banyak sekali yang kita terjebak seolah-olah kita jadi, wah, kayak nggak bisa hidup lagi gitu misalkan Mas Yahya. Padahal hidup ini adalah tentang perjalanan, kita harus terus berjalan, ya. Dan perjalanan itu kita yang menjalani. Artinya apa? Jangan pernah kamu iri dengan perjalanan orang lain. Ya, semua punya langkah, punya irama di dalam perjalanan yang berbeda-beda tentunya, ya. Setiap pribadi, perjalanan hidup saya tidak bisa sama dengan perjalanan hidup Mas Yahya. Perjalanan Mas Yahya juga tidak bisa sama dengan perjalanan hidupnya teman-teman. Jadi mungkin saya mau berpesan bahwa kalau teman-teman semua ingin hidupnya tenang, ingin bahagia, baik lahir maupun batin, belajarlah untuk menjaga keseimbangan antara pikiran dan hatimu. Jalani hidupmu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhanmu. Tidak perlu kita memaksakan, tidak perlu kita ingin menjadi seperti orang lain. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Nikmati hidupmu dengan rasa bersyukur atas apapun yang kamu miliki. Jadi kalau kita sudah bisa bersyukur atas apapun yang kita miliki, niscaya kita akan merasakan kebahagiaan itu. Tidak ada yang abadi di dalam hidup ini. Ini semua hanya sementara. Nantinya kita akan kembali tanpa kita membawa apapun yang saat ini kita miliki. Jadi nikmati saja hidupmu dengan penuh rasa syukur. Masalah tidak bisa hilang dari kehidupan kita, tapi bagaimana caranya kita menyikapi supaya nggak sampai kita ini masuk atau terjebak di suatu masalah yang bisa membuat hidup kita jadi semakin. Hidup ini bukanlah tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang kita punya.